Artinya apa? Ini komponen harus ada, ya, harus ada. Maka sebenarnya ada lagi lanjutannya. Lanjutannya itu ketika ini telah sempurna, ya, maka itulah akan melahirkan manfaat-manfaat yang banyak. Itulah dianya perilaku. Ya, tapi saya nggak sempat lagi bikin itu, ada lagi. Jadi setelah ini komplit, Islam oke, tauhid yes, takwa apalagi, ya, iman apalagi, kemudian takwa hasilnya kemudian melahirkanlah, ya, dari kesempurnaan itu semuanya adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Next, kita lanjutkan. Ada yang menarik. Jangan seperti ini, ya. Ini kan imajinasi saya aja nih, ya. Jangan seperti ini, garing ya, benar ya? Garing. Apa namanya? Kering. Ya garing juga sebenarnya. Kalau kering biasanya garing. Ya garing, kering ya. Kering ya, susah ngomongnya, maklum orang Sumatera ya. Yang taunya kering gitu ya. Benar ya? Benar kalau begitu. Kalau ada orang Sumatera asli pasti dia tahu. Kering dari Islam, iman, tauhid dan takwa, semuanya kosong. Akhirnya seperti ibaratkan seperti pohon kayu yang nggak punya apa-apa. Ya, jadi beginilah. Ya, kalau orang nggak punya Islam, nggak punya iman, nggak punya takwa, ya. Kalau kayu seperti ini, apa yang bisa dihasilkan kan gitu ya? Nggak ada kan? Nah itu juga ibaratkan manusia. Ketika manusia tidak punya iman, tidak punya takwa, tidak punya tauhid, maka dia tidak akan melahirkan yang namanya perilaku baik, alias kosong, gitu ya teman-teman. Ini ilustrasi yang saya sampaikan ya secara logika, gitu ya, secara logika. Nanti bagaimana kita lihat ya secara naklinya Al-Quran dan Sunnahnya nanti. Next. Waktu masih ada ya? Masih. Kalau habis nanti kasih aja peringatan ya. Ini arti dari rukun iman. Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Next, kita lanjutkan. Jadi itu adalah hadis Rasulullah SAW ya, bahwa iman itu artinya apa? Ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, pada hari akhir, ya, kepada takdir baik dan buruk. Kita lanjutkan. Biar cepat. Berikutnya adalah, itu. Ini dalil tentang iman ya, iman. Bagaimana seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang, bukan orang yang menghadap kepada timur atau barat ya, atau selatan utara, tetapi adalah seseorang yang melakukan kebaikan ya. Dengan apa? Yaitu beriman kepada Allah, hari akhir, kemudian malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Inilah teman-teman para hadirin berbahagia, jika kita lihat daripada pengertian ya, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sumbernya tadi dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah langsung aplikasinya ya, implementasinya ya. Karena kalau saya lihat dari Tor itu sangat banyak tadi ya. Jadi bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah meyakini Allah sebagai Tuhan ya. Sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal. Ya, pencipta, penguasa, pemelihara, pengatur, mengurus alam jagat raya, ya semuanya lah. Ya. Ada yang menarik bahwasanya Allah itu Maha Esa, tunggal. Jadi saya katakan kepada teman-teman, kalau saya ngajar Aikal itu, saya bilang Tuhan itu, Allah itu bukan satu. Benar enggak? Tapi Esa, tunggal. Kalau satu sebelumnya ada kosong, zero. Setelahnya pasti banyak lagi. Makanya ya Allah itu adalah Esa, Maha Esa, tunggal. Kalau satu dalam bilang-bilangan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau tunggal nggak ada sebelumnya, nggak ada setelahnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak ada kan?
kamu kenalan misalnya sama temannya, kenalin bro, saya ya Mansur, anak tunggal dari 5 bersaudara. Kira-kira benar nggak? Benar nggak? Enggak kan? Jadi tunggal itu ya tunggal esa. Jadi jangan dijabarin satu lagi. Jadi begitulah kita ketika memahami Allah Subhanahu Wa Taala, tunggal esa, ya esa, tunggal dan tunggal, jangan satu lagi. Itu nambah perkara namanya, ya. Kenapa? Karena satu. Kenapa alasannya? Coba lihat surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahadun, ahad. Kalau satu dalam bilang bahasa Arab itu wahidun, bukan ahad, ya kan? Ini penting nih kita pahami. Jadi bukan wahidun, tapi apa? Ahadun. Ahad itu artinya tunggal, esa. Sementara wahidun itu satu, ya. Nah ini penting teman-teman yang berbahagia. Ya meskipun mungkin barangkali masih kita samain aja artinya satu sama tunggal esa itu sama semua gitu. Nah, padahal itu tidak sama, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti orang yang mengenalkan diri, saya Adi, ya, anak tunggal dari 5 bersaudara, kan nggak mungkin. Nah, itu ibaratkan. Dan jangan salah loh, ada orang mengatakan 0, 0 itu nggak ada artinya, nggak dianggap. Pasti dianggap itu. Contoh misalnya kita mengasih orang dosa 10.000, gara-gara nolnya lebih 1 jadi 100.000, masalah nggak? Masalah kan gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya tukang konter, ya apa, mbak konter misalnya salah transfer, salah apa gitu, masalah, ya. Nah gara-gara 1 nol itu, ya. Maka oleh karena itu dalam hitungan dan bilangan itu nol itu dianggap, ya, dianggap gitu. Maka oleh karena itu kembali lagi masalah Tuhan Allah SWT itu adalah Esa. Kemudian meyakini Allah SWT sebagai Tuhan yang maha memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Dia adalah Tuhan yang sempurna, bersih dari segala bentuk sifat-sifat makhluk, ya. Tuhan itu berbeda sama Khalik, itu adalah Tuhan. Berbeda dengan makhluk, itu adalah manusia atau ciptaan lainnya. Makhluk butuh kepada Khalik, paham itu? Sementara Khalik tidak butuh kepada makhluk. Nah itu, jadi Khalik itu Tuhan, nggak butuh kepada kita. Tapi makhluk itu butuh kepada Khalik, yaitu makhluk manusia ini atau makhluk lain itu butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang hak untuk disembah dan kepadanya lah kita beribadah. Jadi kita beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian iman kepada malaikat, simpel-simpel saja. Iman kepada malaikat, ya, meyakini bahwa malaikat itu ciptaan Allah, malaikat itu makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat hukumnya wajib, ya, sama dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meyakininya, mengakuinya, merasakannya bahwa Dia adalah mengawasi kita. Ada Raqib dan Atid di kiri kanan kita, ya, mengawasi kita, mencatat amal baik dan buruk kita, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Jadi sibuk tuh malaikat itu, tapi nggak kayak manusia, ya, repot gitu, ya, atau lupa, itu nggak ada gitu, ya. Beda sama malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab. Kita yakin kepada kitab-kitab. Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan kitab-kitab. Nah, kita langsung saja kepada Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman umat Islam, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita ragu. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan kita ragu lagi. Ya, banyak orang sekarang meragukan kitab Al-Quran. Banyak kan? Kenapa? Ya itu tadi. Mungkin karena dia nggak paham, nggak belajar, ya kan? Atau mungkin masa bodoh gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai kader-kader persyarikatan ada di IMM, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Come on, back to Al-Quran, gitu, ya. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Ar-ruju' ila Quran was sunnah. Ya, ar-ruju' ila Quran was sunnah. Jadi sebagai kader persyarikatan kita harus paham Al-Quran itu apa, ya, dan kemudian bukan hanya paham secara definisi, tapi juga paham secara arti dan makna. Sehingga ketika kita sudah paham,
kita mengerti, kemudian barulah kita bisa mengamalkannya. Dan termasuklah seseorang tidak akan bisa berakhlak dengan baik, seseorang tidak akan bisa berperilaku dengan baik kalau dia tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Karena semua perilaku manusia itu kan ya sudah dijelaskan gitu ya oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah SAW. Baik, langsung saja kita lanjut kepada iman ya hari akhirat. Salah satu di antara orang beriman adalah orang-orang yang percaya dengan adanya hari akhir. Percaya nggak kita sesuatu yang belum terjadi? Seorang beriman wajib percaya, yakin, mengakui, karena itu pasti terjadi. Ya, prosesnya juga panjang sekali. Dimulai kita nanti meninggal dunia, wafat, ya kan? Ya, masuk ke alam barzah atau alam kubur, dibangkitkan kita nanti, kemudian kita dihisab, dimizan, ditimbang, ada lagi siratal mustaqim, padang mahsyar, kemudian baru kita dihitung itu amal baik dan buruk, dan hasilnya kita, ya, apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi kita harus yakin itu. Jadi jangan sampai kita mengatakan neraka itu hanya fiktif belaka gitu ya. Kayak hanya cerita-cerita dongeng. Itu salah. Ya. Nah, maka oleh karena itu itulah kehebatannya orang-orang yang beriman kepada Allah itu. Sesuatu yang tidak nampak dia yakini. Sesuatu yang belum terjadi dia percaya. Subhanallah. Itulah orang beriman. Jadi maka oleh karena itu teman-teman berbahagia. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan ya yakin pada hari akhirat itu? Ya kita lihat aja lah tanda-tandanya sekarang, tanda kiamat banyak, ya kan? Banyak tanda-tanda kiamat, banyak kan? Banyak sekali. Kemarin aja ada cerita babi ngepet gitu ya. Kemarin lagi viral sekarang. Tanda-tanda kiamat juga itu. Kok ada orang ya bikin konten viral atau apalah namanya gitu ya, atau mencari sensasi gitu ya, atau mungkin hanya sekadar kekhilafan belaka gitu. Tapi intinya ini adalah bagian dari tanda-tanda kiamat juga gitu. Ya. Kita terlepaslah itu benar atau salah atau apalah namanya gitu ya. Tapi semakin banyak hal-hal yang aneh gitu ya yang terjadi di akhir zaman ini, berarti menandakan bahwa dunia ini segera akan berakhir. Oleh karena itu teman-teman berbahagia, kita percaya kepada hari kiamat dan perhatikan tanda-tandanya. Gunung-gunung yang meletus ya kan, banjir, longsor, bencana yang tidak kunjung selesai kan gitu ya. Belum lagi corona ya kan, karena corona kita merana kan gitu ya. Semua manusia sekarang ini ribut ngomongin corona. Terlepaslah ya, sekarang ini ada yang sudah bosan karena corona. Ya kadang-kadang juga kita bosan gitu ya. Tapi ya gimana, ini adalah protokol kesehatan dan kewajiban kita untuk mentaati ya aturan-aturan pemerintah dan fatwa-fatwa ulama. Udah bosan juga ya bernafas di balik masker kita masing-masing gitu ya. Tapi itulah ya tantangan bagi kita sekarang itu. Apalagi kadang-kadang di acara-acara bebas, di tempat-tempat wisata nggak ada social distancing. Ya, tapi pas sholat berjauhan. Kan kebalik, di pasar, di kereta, dempet-dempetan gitu ya. Mudik mungkin apa lagi. Tapi sekarang dilarang mudik gitu ya. Pulang kampung boleh. Mungkin pulang kampung itu karena ada lagi kehidupan ya di perantauan, akhirnya pulang kampung. Kalau mudik itu kan ada harapan balik lagi, ya kan? Untuk melepas kepenatan dan kerinduan sama keluarga yang tercinta di kampung sana. Kalau saya nggak perlu mudik lah ya nggak perlu pulang kampung, yang penting transferan lancar, ya. Aman gitu ya. Mending kan kita kirim ya kan, daripada buat mudik banyak uang, belum lagi biaya-biaya lain-lainnya teman-teman. Oke, kembali ke laptop. Hari kiamat kita lanjutkan. Berikutnya adalah terakhir tentang iman kepada qadar atau takdir. Takdir itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, ya, perkara yang baikkah atau perkara yang buruk. Jadi takdir itu ada dua. Ada namanya takdir yang baik, ada yang buruk. Ya kan? Nah,
Bagaimana itu takdir? Takdir itu terbagi pada dua juga. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Contoh misalnya kita ini udah dilahirin laki, ya laki aja, jangan dirubah-rubah lagi gitu. Jadi banci, bencong, ya kan, selebor dan lain-lain. Kagak perlu gitu ya. Karena itu adalah takdir kita. Dari Lauhul Mahfuz itu udah ditakdirin kita laki-laki, ya laki aja. Kalau perempuan ya perempuan aja. Jangan membuat sesuatu ya sehingga status kita berubah-ubah, gaya kita kah gitu ya, dan ekspresi kita dan lain-lainnya. Itu takdir yang memang tidak bisa dirubah. Tapi ada yang bisa dirubah. Seperti apa misalnya? Ya itu tadi, misalnya orang yang pengen uang bekerja, yang bodoh supaya pintar belajar. Itu takdir juga, ya. Nah, meskipun mungkin masalah jodoh, masalah rezeki, masalah maut, memang sudah ditentukan Allah. Tapi jalannya itu semua kita yang menentuin, kan gitu ya. Ketentuannya sudah ditentukan Allah, ya. Tapi jalannya kita yang memilih. Jalan mana yang harus kita tempuh? Jalan mana yang harus kita tempuh? Nah, inilah teman-teman yang bahagia. Jadi jangan kita pukul rata semua. Ada takdirnya saya begini, bakalan jomblo sih seumur hidup gitu ya. Kagak gitu ya. Pasti ada orang yang suka sama kamu gitu ya. Meskipun mungkin menjadi penggemar rahasia gitu ya. Masya Allah. Ya Ramadan ini biasanya banyak penggemar rahasia. Karena nggak kuat untuk ngomong gitu ya. Nggak ada daya dan upaya. Baik, kembali lagi masalah tadi ya. Masalah takdir. Jodoh apakah memang takdir Allah? Benar. Makanya jodoh itu memang harus dicari. Ya. Nah, makanya jangan pernah kita berhenti mencari jodoh. Atau mungkin kita hanya bisa menunggu jodoh atau menanti jodoh. Ya, jangan pernah bosan menunggu meskipun kita tahu bahwasanya menunggu itu adalah perbuatan yang paling ngebosanin gitu ya. Tapi jangan pernah bosan menunggu jodoh. Ya, jadi oleh karena itu takdir itu luas sekali ya. Jadi takdir itu ada kaitan dengan ikhtiar, usaha kita. Seberapa besar usaha kita untuk merubahnya kan gitu ya, untuk menjadi lebih baik ya, dari yang tadi jelek perilakunya menjadi lebih baik. Maka oleh karena itu Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk kita merubah yang tadinya tabiat kita buruk menjadi lebih baik. Yang tadinya kita tidak disiplin menjadi disiplin. Inilah Ramadan ini. Jadi diatur segala macamnya. Termasuk kapan kita makan bolehnya dan kapan kita dibolehi untuk berbuka. Semua sudah diatur. Maka teman-teman berbahagia, seharusnya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini itu akan mempengaruhi perilakunya. Bukan hanya perilaku saja, tapi juga ucapannya, ya kan? Pola pikirnya dan juga akhlaknya tadi. Jadi itulah Ramadan ini sebenarnya melatih kita untuk berperilaku lebih baik daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Jadi oleh karena itu teman-teman, ini seputar takdir, ya. Nah, jangan kau tanyakan tentang takdir, ya. Tapi ya kau berusahalah untuk merubah takdirmu. Jangan kau tanyakan kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa saya nasib saya seperti ini, seperti itu dan segala macamnya. Jangan tanya kenapa, tapi tanyalah bagaimana kita berusaha untuk merubah itu semua. Subhanallah. Udah seperti Mario Kubuh nggak nih? Mario Kubuh. Oke. Berikutnya iman, takwa dan akhlak. Apa hubungannya? Nah, ini slide terakhir sebelum kita menutup agenda kita. Karena saya harus hadir ya jam 5 itu di FISIP UMJ. Sebelum itu kan materi kita kan ya ini paling 10 menit lagi lah ya, paling maksimal, atau 5 menit lagi. Terakhir ingin saya sampaikan kepada teman-teman, iman lahir takwa, takwa melahirkan akhlak. Tiga-tiganya ini saling terhubung dan saling terkoneksi, ya. Seseorang tidak akan bisa berakhlak dengan baik kalau nggak bertakwa. Seseorang tidak akan bertakwa kalau nggak ada dasarnya iman, kan begitu. Maka oleh karena itu, mari kita perhatikan bahwa iman sebagai dasar atas takwa, kemudian melahirkanlah akhlak dan perilaku yang mulia. Ini yang pertama. Kemudian
Ya, jika iman kuat maka takwa akan lahir. Ya, jika takwa sudah terpatri dalam hati kita maka akan terciptalah perilaku atau akhlak yang mulia. Perbaharui iman. Kuncinya apa? Ya, supaya kita berakhlak yang baik, perbaharui iman. Kenapa? Karena ini adalah perintah Rasul. Salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaifa nujadid imanana?" Wahai Nabi, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Rasul menjawab, yaitu nujadid imanakum, ya, iksiru biqauli la ilaha illallah. Jadi perbaharuilah iman kalian, banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Jadi ketika kita santai, lagi ngaji, lagi apa, berzikirlah. Zikir itu kan nggak mesti harus kencang-kencang, keras-keras gitu ya. Kemudian perkuat takwa. Nah, perkuat takwa kita. Takwa itu kalau dijabarin panjang lagi tuh. Ya, tapi mungkin nggak sempat menjelasinya. Silakan ditonton di YouTube saya tentang definisi takwa menurut Imam Al-Qushairi dan juga Imam Al-Ghazali dan juga menurut Sayyidina Ali. Ada 3 tuh pidato saya, ceramah saya, video saya mengenai takwa hanya ada di YouTube my channel ya. Oke, silakan kunjungi sana biar ada kerjaan ya. Terakhir adalah perbagus akhlak. Nah, kemudian barulah Islam yang sempurna. Kalau akhlaknya udah bagus, berarti kan udah mencerminkan Islam yang sempurna. Inilah teman-teman, adik-adik, imawan dan imawati yang saya cintai. Alhamdulillah kita sampai di penghujung ya materi kita. Karena di durasi itu saya lihat 50 menit, sekarang udah 45 menit, kurang 1 menit, berarti masih tinggal 6 menit. Belibet ya, bingung ya. Udahlah, nggak usah dipikirin. Ya, kita ngikut ke moderator aja. Demikian, terima kasih. Ya, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.